ke bawah ke PKC. Oke. Nah, tentu kita akan membangun bagaimana mendorong cabang PKC, rayon, komisariat itu berdikari secara ekonomi. Jadi ketika misalnya kita terpilih, misalnya kami terpilih, misalnya ada kader-kader PMI, Mas Ketum, saya mau jadi artis, siap, kita fasilitasi. Kan tugas PBPM itu kan memfasilitasi kader-kadernya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVNU, jumpa lagi bersama saya, Resi Maulida. Agenda spesial Kongres ke-21 Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia dalam Serambi Nusantara. Oke pemirsa TVNU, kali ini kita sudah mengundang salah satu kandidat PBPMI, sahabat Fatullah Syahrul. Beliau ini kalau kita lihat ya, tadi saya sempat ngobrol-ngobrol tipis, beliau memang aktif secara struktural di PMI dari rayon, 2 periode, komisariat, dan menjadi pengurus pergerakan mahasiswa Indonesia cabang Kabupaten Goa juga Sulawesi Selatan ya Kak ya? Ya. Dan hari ini menjabat sebagai Bendahara Bidang Kaderisasi Nasional PBPMI. Oleh itu kita sapa terlebih dahulu narasumber kita, Kak Syahrul. Ya, apa kabar Kak Syahrul? Alhamdulillah baik. Oke, terima kasih nih sudah bergabung di Serambi Nusantara. Ya. Oke, Kak Syahrul, ini kan menarik banget nih kalau aku lihat ya, aktif banget ngomongin politik karena memang jurusannya politik juga ya, di bener, S1 bener. di Makassar. Bener. Kemudian S2 juga dilanjut di Pajajaran Bandung. Bener. Oke. Kak Syahrul, ini aku mau tipis-tipis nih ngobrol mengenai bagaimana sih kulturnya yang ada di Sulawesi Selatan. Kak Syahrul ini kan lahir di sana, tumbuh kembang di sana dan lama di sana gitu ya. Bagaimana penyebaran Islam di sana, kemudian budaya Islam di sana gitu Kak Syahrul? Benar, terima kasih Mbak Resti. Jadi saya itu kan secara kultural dilahirkan di salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan, tepatnya di Kabupaten Sideng Rekrapang. Memang secara kultural di Sulawesi Selatan itu memang mereka banyak penganut faham-faham keagamaan. Karena di sana itu kan dikenal dengan budayanya sangat kental ya akan agama-agama kultural di sana. Misalnya di sana itu kan jauh sebelum para tokoh menerjemahkan tentang demokrasi, Mbak Resti, jadi di sana itu ada budaya yang namanya Empak Tokdo itu. Jadi Empak Tokdo itu mereka yang dipilih, mereka yang memilih, mereka yang mengawasi, kemudian mereka yang mengontrol. Jadi jauh sebelum teman-teman PMI, sahabat-sahabat PMI mendiskusikan tentang demokrasi, ya mereka sudah melakukan hal itu. Misalnya juga ada jadi di sana kan ada beragam suku ya, ada beragam suku Bugis, suku Makassar, kemudian ada suku Mandar yang sangat kental akan aktivitas-aktivitas keagamaannya. Nah misalnya kayak di cabang saya kan di Kabupaten Goa itu kan di situ pernah melahirkan tokoh pahlawan nasional yang didaulat oleh Belanda itu namanya ayam jantan dari timur, namanya Sultan Hasanuddin. Ya. Jadi mungkin kalau misalnya kita kajian Islam Nusantara itu kan teman-teman sahabat-sahabat pasti menemukan yang namanya Sultan Hasanuddin itu. Dia Sultan ke-16 di Kabupaten Goa. Ya kira-kira begitu Mbak. Menarik nih. Kemudian Kak, ini kan karena beragam suku di sana gitu ya. Tadi juga kemudian bagaimana penyebaran Islam Ahlussunnah wal Jamaah atau kaum warga-warga Nahdlatul Ulama di sana gitu Kak? Iya, kalau misalnya kita melihat dalam kajian-kajian Islam Nusantara itu kan di sana kan penyebaran Islamnya itu kan menggunakan 2 pendekatan. Ada namanya pendekatan masuknya Islam secara totalistik. Kita lihat misalnya dalam sejarah itu kan ada namanya Laksamana Cheng Ho itu. Kemudian ada sejarah masuknya Islam secara akulturasi budaya. Kita lihat misalnya ada namanya Syekh Jamaluddin Al-Kubrani yang menyebarkan Islam di tanah Sulawesi 500 tahun sebelum Wali Songo menyebarkan Islam di tanah Jawa. Nah, akulturasi kebudayaan yang kemudian masuk itu adalah bagaimana kemudian para masyarakat di sana itu memang sangat kental akan kebudayaan, kental akan kegiatan-kegiatan keagamaan. Nah, terkhusus pada misalnya soal, karena di Sulsel itu kebanyakan memang
mereka penganut faham aswaja lah misalnya. Misalnya Nahdlatul Ulama itu sangat kental di sana. Hanya saja proses penyebarannya itu ya pertama lewat kajian dakwah, kemudian lewat masjid, kemudian memang menumbuhkan aktivitas-aktivitas kultural, misalnya ya tetap kita yasinan, tetap kita ziarah kubur, sowan ke kiai dan seterusnya. Ya saya kira kegiatan-kegiatan itu nggak terlepas dari upaya kita untuk menyebarkan Islam, khususnya nilai-nilai Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oke, di tengah budaya keislaman yang sangat kuat sekali tadi kakak sempat kabarkan kepada sahabat-sahabat semuanya gitu ya di Sulawesi Selatan, apa yang mendasari kakak masuk dalam jurusan ilmu politik, Kak? Ya, jadi begini, saya itu kan masuk di ilmu politik tahun 2012. Oke. Tepatnya di kampus Universitas Islam Negeri UIN Alauddin Makassar. Ya. Secara personality, saya memang senang pada wilayah wacana-wacana sosial. Nah, kalau misalnya kita melihat daripada struktural ilmu-ilmu sosial itu, kalau kita baca bukunya Prof. Miram Budiarjo itu kan ilmu politik itu menjadi batang daripada ilmu-ilmu sosial yang lainnya. Hanya saja memang perlu dikembangkan dengan ilmu sosial yang lainnya. Nah, hanya saja memang terlepas dari restu kedua orang tua ya masuk di wilayah itu, tapi memang saya menyenangi karena jurusan ilmu politik ini adalah jurusan yang memang tiap detik, tiap menit, bahkan tiap tahun itu berubah-ubah. Bahkan ada dari anak-anak bangsa ini yang backgroundnya dari agama, backgroundnya dari eksakta, tapi ngobrolin politik. Ada yang dari fisika mungkin, ada yang dari hukum mungkin, tapi ngobrolin politik. Jadi makanya saya bilang bahwa menurut saya perlu mempelajari itu, dan memang secara substantif sudah saya lakukan karena saya hampir 6 tahun kuliah di S1 2012 sampai 2018 Mbak Resti. Yeah. Kemudian 2018 sampai 2020 saya melanjutkan program pasca sarjana di Universitas Padjadjaran Bandung, ngambil ilmu politik juga. Oke. Tapi prodinya konsentrasi di bidang politik keamanan. Ya kalau soal ilmu-ilmu sosial, dan saya memang menemukan di mana kita bisa berdialektika, gimana kita memang diajarkan untuk harus membaca buku, harus kuat analisis, harus kuat soal pembacaan realitas sosial, Mbak Resti. Kira-kira begitu. Oke. Artinya memang Kak Sarul menganggap bahwa kita ini tidak bisa lepas dari instrumen politik, sehingga benar, itulah yang mendasarinya ya untuk masuk di jurusan ilmu politik. Oke. Karena di UIN Alauddin Makassar gitu, skripsinya tentang apa sih ilmu politik? Judul skripsi saya itu tentang ngambilnya salah satu lembaga pemantau pemilu, JPPR. Nah, jadi saya dulu ngambil tentang bagaimana JPPR ya? Iya, peran serta JPPR dalam pemantauan dana kampanye di Kabupaten Maros, di salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan. Karena memang terlepas dari saya bergiat di pemantau pemilu, ya saya memang waktu itu sedang melakukan proses pemantauan di salah satu kabupaten lah di Maros. Sehingga keywordnya tentang bagaimana saya mengambil skripsi tentang pemantauan pemilu. Oke, fokusnya pemantauan pemilu. Oke, Kak Sarul, karena hari ini topiknya spesial, ngomongin Kongres, tadi kita juga sempat mengulas bagaimana sih kisah perjalanan Kak Syahrul ya. Sekarang saya mau tahu apa yang melatar belakangi Kak Syahrul maju dalam kontestasi Kongres ke-21 kali ini. Pertama begini, Mbak. Saya kan itu ngusung tagline. Oke. Tagline-nya itu PMII melayani bangsa. Saya nggak muluk-muluk untuk maju jadi ketua umum, Mbak. Tugas saya hanya satu, saya menginginkan PMII itu melayani dan mengurus bangsa ini, itu aja. Jadi kalau saya ditanya apa yang melatar belakangi saya untuk maju jadi ketua umum, saya nggak muluk-muluk, hanya satu aja. Oh, artinya nggak terlalu ingin berambisi untuk menang? Iya, soal menang itu bonus. Oh gitu, oke. Menang itu bonus bagi saya, hanya saja dari kandidat 22 orang ini kan semuanya pasti kader-kader terbaik lah. Hanya saja satu kalau saya ditanya, saya menegaskan kembali Mbak Resti bahwa saya hanya menginginkan PMI itu serius mengurusi dan melayani bangsa ini, itu aja. Saya nggak muluk-muluk kok. Soal strategi dan seterusnya itu urusan dapur.
Nah, karena ngomongin serius, saya sudah mulai serius nih mempertanyakan ini ya Kak. Mengenai kemarin hasil keputusan Muktamar di 2021, Muktamar NU ke-34 di Lampung, Kak Syahrul ya. Di sana menetapkan bahwa statusnya PMII menetapkan sebagai badan otonomnya Nahdlatul Ulama. Bagaimana tanggapan Kak Syahrul? Jadi gini Mbak Resti, kalau ngomongin tentang PMII sebagai badan otonom yang dideklarasikan di Muktamar, saya mau ngobrol sedikit tentang bahwa genealogi kemunculan independensi PMII ya, sebenarnya itu bukan hanya soal terpisahnya NU dengan PMII, tetapi itu adalah bagian dari kerja-kerja kaderisasi. Karena di masa itu siapapun yang berada di bawah organisasi di bawah naungan NU itu nggak bisa beraktivitas, karena kita pernah berada pada rekayasa social engineering, bagaimana Nahdlatul Ulama beserta dengan anak-anaknya di ke bawah itu menjadi anak tiri di Orde Baru. Akhirnya kita nggak bisa melakukan aktivitas. Pasca misalnya deklarasi Murnajati itu tercipta independensi PMI. Lalu kemudian kita itu bisa melakukan kaderisasi di senior-senior kita di UI, di beberapa. Artinya bukan hanya soal terpisahnya NU dengan PMI secara struktural. Nah hanya saja misalnya ketika misalnya hasil Muktamar Lampung itu tentu kita akan mensupport, tentu kita akan mendukung. Hanya saja memang perlu keterbukaan komunikasi, perlu akses komunikasi yang agak lebih mendetail gitu loh. Jadi misalnya kita melihat bahwa posisi PMI di dalam struktural NU itu bagaimana, posisi sikap PMI dalam memandang fenomena sosial kaitannya dengan keputusan-keputusan PBN itu bagaimana. Nah hanya saja memang kita pasti mendukung dengan keputusan-keputusan itu, karena tetapi yang perlu kita pertajam lagi adalah soal akses, soal keterbukaan komunikasi. Oke, artinya akses dan keterbukaan informasi ini belum terbuka di Nahdlatul Ulama? Ya menurut saya menurut kami ada fenomena itu. Ada fenomena itu. Hanya saya nggak mengatakan semuanya ya, tapi ada fenomena itu. Kalau kakak sendiri kira-kira ya lebih mengaminkan PMI bagaimana di tubuh Nahdlatul Ulama? Kalau saya begini, kalau kami misalnya dipercaya, kami itu akan menempatkan PMI itu sebagai jembatan. PMI itu harus menjadi jembatan, dia yang menjembatani antara apa yang kemudian diinginkan oleh rakyat. Artinya mitra NU, NU. Benar. Bukan badan otonomnya. Dia harus menjadi mitra kritis. Oke. Karena PBNU, PBPMI itu adalah partikel di bangsa ini. Dia adalah partikel di negara ini. Yang tentu pasti akan mendukung setiap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh negara ketika misalnya itu pro terhadap rakyat banyak. Nah, kalau kami dipercayakan untuk menjadi ketua umum PBPMI, kami akan menempatkan PMI itu berposisi sebagai jembatan. Menjembatani antara kepentingan rakyat, kemudian kepentingan negara. Nah, kita menjadi mitra kritis lah, kira-kira begitu. Oke, kita minum dulu. Ini sudah rasanya sudah mulai panas ini ya. Pemirsa TVNU boleh juga ya ramaikan di kolom chat. Bagaimana tanggapan teman-teman semuanya, sahabat-sahabat pergerakan gitu ya. Karena ini spesial, kader terbaiknya PMI hadir di sini. Oke, Kak Syahrul. Ya. Proses kampanye sudah mulai dilakukan sejak kapan? Saya sebenarnya setahun yang lalu. Kampanye itu nggak kampanye juga ya, tapi konsolidasi. Intinya prinsipnya bahwa saya turun, kemudian saya ikut melakukan proses komunikasi itu. Posisi saya adalah saya berusaha untuk melayakkan dan memantaskan diri. Apakah misalnya kader-kader yang di bawah itu sepenuhnya mendukung? Kan kalau misalnya kader-kader di bawah juga nggak ada support, saya pikir kita juga harus bertanya balik. Siapkah kita untuk memegang amanah itu? Ya. Karena amanahnya ya ada di kader-kader di bawah ini, di cabang, di PKC, kemudian sampai ke level-level akar rumput. Oke, menarik sekali nih kita ngomongin PMI, karena di badannya PMI sendiri ya Kak Syahrul itu ada namanya Kopri. Iya. Kemudian hari ini statusnya Kopri kan sebagai badan semi-otonom. Semi-otonom. Bagaimana kakak mentafsirkan statusnya semi-otonom? Iya. Jadi gini Mbak, jadi kalau misalnya kita mau melihat dalam perspektif sosial pengambilan kebijakan, secara de jure, memang Kopri itu dia badan semi otonom. Tapi secara de facto dia itu otonom. Ngerasa nggak?
Pernah nggak ngerasa itu? Saya ngerasa ya. Misalnya begini, karena misalnya bahwa dia badan semi otonom, jadi semua kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Kopri itu kan harus terkonfirmasi, kan? Jadi saya melihat ada fenomena seperti itu. Contoh sederhana, saya kasih contoh sederhana. Setelah saya turun melihat, memotret jalan, melihat keadaan tantangan kaderisasi, ada fenomena bahwa dalam konstitusi itu kan Konvercap itu kan pemilihannya memilih ketua cabang dan memilih ketua Kopri. Nah ada fenomena Mbak Resti, itu hanya memilih ketua cabang, belum tidak memilih ketua Kopri. Betul. Nah, tapi saya tidak mengatakan semuanya, tapi secara de facto itu fenomenanya ada. Ya. Nah misalnya beberapa kebijakan Kopri yang mulai dari tataran rayon kemudian sampai ke PBPMI biasanya memang tidak saling bersinergi dengan apa yang kemudian dilakukan oleh PMI pada umumnya. Jadi itu fenomenanya. Hanya saja begini, kalau saya ditanya terkait soal sejauh mana, kupikir secara reaktualisasi ke bawah itu kader-kader Kopri kupikir tetap menjalankan tugas dan fungsinya ya. Hanya saja kalau misalnya ditinjau dari perspektif leader and leadership, gini, sebelum pada saat pengambilan formulir PBPMI ini, saya tuh berpikirnya akan ada perempuan yang ikut dalam kontestasi PBPMI. Apakah kekurangan sumber daya? Enggak. Saya perasaan saya 3 tahun di bidang kaderisasi nasional sudah menjalankan 3 kali pelatihan kader, 5 kali pelatihan kader nasional. Kupikir perempuan kader-kader Kopri perempuan itu enggak ada yang absen, selalu ada. Tapi ketika saya scroll, melihat kok nggak ada perempuan. Bapak belum follow Instagram saya. Berarti kalau ditanya soal indikator leader and leadership, selama misalnya bahwa tidak ada kader Kopri perempuan untuk melakukan melakukan gerakan untuk melakukan keputusan untuk menjadi calon ketua umum PBPMI, saya kira berat akan ngomongin tentang Kopri itu sebagai lembaga otonom. Kalau perspektifnya melihat dari leader and leadership. Status paling ideal menurut kakak apa untuk Kopri hari ini? Kalau saya masih tetap mensupport PMI, Kopri masih tetap dalam keadaan badan semi otonom. Hanya saja misalnya memang gerakan-gerakan yang dibawa ini kan tentu kita support. Hanya saja begini Mbak Resti. Jadi anggaplah bahwa Kopri ini adalah genealogi kemunculan gerakan perempuan, kira-kira begitu, yang kemudian dilembagakan ke dalam Kopri. Nah, fungsi dari Kopri ini kan bukan hanya ngomongin soal eksistensi, karena genealogi kemunculan gerakan perempuan itu kan adalah ketika pikiran-pikiran perempuan itu dilucuti oleh pikiran lelaki gitu loh. Jadi ngomongin tentang pikiran, ngomongin tentang pikiran. Nah, ketika misalnya bahwa ingin menguji gerakan perempuan itu, kenapa nggak ada kader perempuan Kopri yang secara percaya diri itu maju di kontestasi PBPMI? Kira-kira kenapa nih? Ya mudah-mudahan berarti kali ini kan sudah tertutup Mbak. Mungkin kongres tahun depan ya. Nah ini PR juga nih untuk sahabat-sahabat pergerakan. Kenapa kader-kader perempuannya tidak menyalonkan sebagai kandidat ketua umum PBPMI gitu ya. Oke. Karena ini terlalu ekstrim juga ya mungkin untuk kita kulik lebih jauh. Seandainya nanti kakak tidak terpilih sebagai ketua umum PBPMI, apakah kakak tetap berkhidmat di PMI? Saya tetap akan berkhidmat. Andai kata bahwa PMI ini adalah seorang perempuan Mbak Resti, mungkin saya adalah lelaki yang pertama melamarnya. Aduh. Karena sejak di 2012 sampai hari ini, ya kader-kader itu tahu, sahabat-sahabat itu tahu bagaimana saya berangkat dari rayon sampai ke PBPMI. Pure mengurus soal kaderisasi. Jadi saya pasti akan berkhidmat selama misalnya bahwa saya diminta atau saya misalnya diminta untuk berkontribusi, saya akan berkontribusi. Sejak dari rayon sampai hari ini di PBPMI, kakak berkhidmat di bidang kaderisasi. Iya. Kemudian hari ini ketua umum PBNU, sahabat pergerakan yang memiliki visi besar, ya, yaitu merawat jagat membangun peradaban. Iya. Bagaimana strategi kakak menerjemahkan itu dalam gerakan organisasi? Apa yang akan kakak lakukan selanjutnya pertama kali gitu, saat terpilih sebagai ketua umum? Visi misi yang dikeluarkan oleh Gus Ketum ini soal merawat jagat membangun peradaban. Ya. Ini sangat relevan dengan visi yang kemudian kami bangun. Jadi kami ini kan melihat PMI ini berada di dalam 4 keadaan. Ya. Pertama, dia adalah sebuah sejarah, a history. Jadi PMI NU itu adalah sebuah sejarah.
Yang kedua, dia adalah organisasi kultural, dia organisasi kebudayaan. NU, PMI, culture-nya itu kan dia muncul di situ. Kemudian yang ketiga, ini relevan bahwa PMI itu adalah keadaan PMI itu adalah dia organisasi peradaban, ya kan? Civilization. Dia organisasi peradaban. Kemudian yang keempat, PMI ini adalah keadaannya dia berada sebagai organisasi masa depan. Nah, saya kira ngomongin tentang visi yang kemudian dikeluarkan oleh Gus Ketum dan kemudian visi yang coba kita bangun itu ketemu di satu narasi. Oke, satu narasi. Pertemuannya adalah soal bahwa kami mengusung visi tentang narasi kebangsaan. Jadi merawat jagat, membangun peradaban itu ngomongin tentang bangsa. Makanya kemudian ketika misalnya bahwa saya ingin menerjemahkan itu ke bawah, artinya bahwa PMI itu tidak boleh jauh dari bangsa ini. PMI tidak boleh jauh dari rakyat. Menurut saya, karena relevansinya karena dia adalah organisasi peradaban. PMI itu adalah organisasi peradaban. Jadi kami mencoba untuk merumuskan bahwa ya PMI itu adalah organisasi yang dia lahir dari sebuah dinamika dan dialektika kebangsaan. Sama dengan NU. Nah, jadi akar berangkatnya itu berangkat dari sebuah unsur historinya itu, sebuah unsur kesejarahan. Lalu kemudian kita menatap ke level 4 itu tadi, yaitu ya soal masa depan. Nah, contoh sederhana misalnya, kami kan memiliki salah satu visi yang kita bangun adalah bagaimana mewujudkan, menjadikan PMI sebagai lokomotif gerakan perdamaian dunia. Itu seiring sejalan dengan apa yang dilakukan oleh PBNU ketika misalnya mengambil sebuah gerakan tentang R20 itu. Oh iya. Ya kan? Jadi PMI hari ini perlu menjadi lokomotif gerakan perdamaian dunia karena di dalam konstelasi global kita banyak absen, Kita banyak absen. Misalnya kita melihat konflik Palestina, Israel. Nah, kami mendorong dalam visi itu adalah dalam kajiannya tentang Islam dan globalisasi, kita mencoba mendorong bagaimana PMI itu harus menjadi lokomotif penggerak perdamaian dunia. Harus itu. Dan kemudian itu akan terejawantahkan ke bawah ketika misalnya kalau di kampus itu kan ada pertukaran pelajar. Kalau kita nanti ada pertukaran aktivis. Jadi kader PMI didorong ke kancah internasional untuk belajar bagaimana nih orang organisasi mahasiswa di negara ini dia mengelola organisasinya itu bagaimana. Nah itu yang akan kita coba bangun ketika misalnya kita diamanahkan sebagai ketua umum. Oke, artinya hubungan internasional antara PMI ke negara-negara lain juga itu akan terbangun ya? Iya benar, kita akan membangun itu. Oke. Ini menarik juga ya. Banyak juga hari ini yang program-program beasiswa pertukaran pelajar ini juga sudah digarap oleh PBPMI hari ini. Benar. Oke. Kalau kita lihat dengan tantangan global hari ini ya kan, itu sangat luar biasa sekali, kompleks ya Kak Syahrul ya. Kemudian PMI harus berhadapan dengan generasi Z, generasi milenial gitu kan, yang itu juga kompleks. Iya benar. Nah sosial media native gitu kan, digital native, kemudian dia nggak bisa diatur dengan peraturan yang berlebihan ya. Kemudian lebih kritis. Bagaimana Kak Syahrul melakukan strategi gerakan untuk memperkuat pemahaman Islam Ahlussunnah wal Jamaah di generasi mereka? Saya begini Mbak, kalau misalnya saya ditanyakan terkait kaitannya tentang kampanye-kampanye kemudian mengideologisasi ke bawah Islam Ahlussunnah wal Jamaah, aku pikir begini, simple, saya sederhana. PMI itu memang harus kembali ke kampus, harus kembali ke masjid. Karena saya Mbak, jujur saja, saya pernah menemukan satu fenomena di mana kampus dan masjid itu diambil alih oleh kelompok-kelompok Islam kanan lah. Ya kan? Artinya keterlibatan PMI itu kadang-kala misalnya absen di dalam ruang-ruang itu. Contoh misalnya, ketika misalnya Ramadan, ada program Safar Ramadan, ya kan? Ada tidak misalnya kader-kader PMI yang menjadi pendakwah di situ? kan pertanyaannya kan juga tidak ada juga saya dapatkan sampai hari ini. Nah, apakah ada sahabat ini? Kemudian yang kedua, hari ini kita memang tidak berani melakukan sebuah gebrakan untuk masuk di dalam ruang-ruang strategis yang agak langka misalnya. Contoh misalnya, kalau kupikir soal ruang strategis keagamaan, yaitu yang layak ngomongin tentang itu ya NU dan PMI. Hanya saja misalnya, pernah tidak kita kepikiran kader-kader PMI itu mau jadi artis?
Ada tidak kepikiran itu? Misalnya Pikir begini, ya. kalau saya ditanya gimana cara ngeksekusinya, ya sudah. Misalnya saya jadi ketua umum, kamu datang, Res, mau nggak jadi artis? Mau, ya udah. Kamu mau jadi artis, bikin YouTube, kita perintahkan semua rayon dari sampai PBPMI untuk mengikuti, subscribe dan seterusnya, itu jadi artis itu, Pak. Kan nggak ada. Kan Solid nggak kira-kira itu? Kalau saya jadi ketua umum, saya mau memastikan itu. Oh, memastikan Saya solid ya? memastikan. Oke. Teman-teman gimana ini? Kan artinya gini, Res. Kita memang dalam soal kajian ruang-ruang strategi, soal unsur keagamaannya, kupikir kita sudah selesai. Oke. Hanya saja misalnya di ruang-ruang, misalnya di ruang tadi itu, di ruang perfilman, televisian kan nggak ada. Ada tidak? Kalau saya itu berpikiran begitu. Kalau misalnya bahwa nanti ketika misalnya kita terpilih, misalnya kami terpilih, misalnya ada kader-kader PMI, Mas Ketum, saya mau jadi artis, siap. Kita fasilitasi. Kan tugas PBPMI itu kan memfasilitasi kader-kadernya. Kira-kira begitu, Mbak. Nah ini poin pentingnya ya untuk seluruh sahabat pergerakan. Apa yang ingin difasilitasi oleh pengurus PBPMI, silakan komunikasi ya. Bangun komunikasi sebaik mungkin ke PBPMI. Nah, Kak Sarul saya mau bertanya nih mengenai tadi statementnya Kak Sarul mengenai PMI back to kampus, Benar. PMI back to masjid. Benar. Memang sebelumnya PMI kemana? Begini, PMI itu hari ini kadangkala meninggalkan lapangannya sendiri. Misalnya begini, melakukan kegiatan itu di hotel. Yang lapangan seharusnya adalah? Ya kampus. Oke. Lapangannya itu masjid sebagai organisasi keislaman. Mereka melaksanakan kegiatan itu di lapangan sepak bola misalnya. Nah lapangan kita itu kan dua. Pertama kampus, kemudian masjid ini. Nah ruang-ruang gerak kita ya ada di daerah kan. Mulai dari di cabang kan kabupaten kota, kemudian di PKC kan provinsi. Nah, itu yang kemudian kadangkala terjadi disorientasi. Akhirnya ketika misalnya kami dimanahkan menjadi ketua umum PBPMI, kita akan mencoba untuk meredesain ulang bagaimana model kampanye, bagaimana model kampanye ideologi kampanye Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah sampai mengakar, sampai kalau bisa sampai ke lorong-lorong. Kira-kira begitu, Mbak. Oke. Kalau dari bacaan Kakak sendiri ya mengenai situasi politik hari ini, situasi politiknya internasional, kemudian domestik kita hari ini seperti apa Kak? Melihat sisa-sisa residu politik saat ini kebangsaan kita gitu Kak? Kalau saya ditanya begitu, Mbak, saya hanya mau menjawab, PMI ini kita banyak kehilangan isu. Kita banyak ketertinggalan. Misalnya saya kasih contoh kasus. Konflik Palestina, Israel, dan seterusnya, PMI tidak terlibat. Kemudian konflik Rempang, PMI tidak terlibat. Kemudian konflik UKT misalnya, isu UKT misalnya, PMI tidak terlibat. Dan belum lagi isu-isu yang lain. Berarti pertanyaannya PMI kemana gitu ya? PMI kemana ini? Itu yang mesti kita tanyakan. Apa yang diperbuat PMI hari ini untuk bangsa kan? Oke, sahabat-sahabat coba bisa dijawab. Apa yang sudah kita lakukan untuk bangsa? Ya, makanya kalau misalnya kita diberikan amanah, itu tadi yang saya mau katakan. Langkah apa pertama kali yang Kakak akan Pertama lakukan? bahwa saya akan membawa kapal besar PMI ini ke dalam dua komponen. Satu. Pertama, saya akan membawa komponen itu ke dalam gerakan intelektual. Kemudian yang kedua, kami akan membawa ke dalam gerakan sosial strategis. Jadi keterlibatan PMI dalam setiap momentum perubahan itu harus terwujudkan. Belum lagi kita ngomongin tentang masalah-masalah yang ada di daerah. Ya kan? Itu yang pertama. Yang kedua, Mbak Res, ada fenomena kita terlalu terjebak di dalam konflik internal yang tidak produktif. Oh iya. Ya kan? Selalu terjebak di sana memang Nah, kita. itu yang selanjutnya, Mbak, kita harus menghilangkan budaya saling menghujat antar sesama kader. Saling menghujat? Iya, benar. Ini menarik. Maksudnya seperti apa? Ya, saling menghujat ketika misalnya ada masalah di internal, ya kan? Hanya karena persoalan beda pandangan politik, ya kan? Kemudian menghujat. Kita lihatlah beberapa akun-akun medsos ini kan. Harusnya kan itu kita harus segera selesaikan masalah itu. Nah, kadang-kala biasa energi habis di situ. Ya kan? Energi habis di situ. Nah, makanya saya bilang bahwa belum lagi masalah-masalah struktural nih, nggak usah saya sebut, ya kan? Dan itu kita waktu itu habis menyelesaikan persoalan itu. Padahal
ada masalah kebangsaan yang substantif yang harus kita segera sentuh, yang harus kita selesaikan. Makanya saya tadi mengatakan bahwa ketika saya di Amanai, saya membawa 2 kapal besar ini. Pertama, dia harus menjadi gerakan intelektual, karena saya masih percaya bahwa PMI ini adalah organisasi intelektual. Dia menjadi laboratorium intelektual yang harus menjadi referensi terhadap bangsa ini. Dia harus menjadi referensi bangsa ini, PMI itu. Oke, nah ini saya ada satu kekhawatiran ya, Kak Sahrul, pemirsa TVNU, mengenai tadi ya tokohnya, intelektualnya pergerakan mahasiswa Islam Indonesia. Saya pikir kita kehilangan sosok itu. Iya. Terakhir mungkin yang masyhur dan dikenal oleh seluruh bangsa Indonesia adalah sahabat Mahbub Junaidi. Pada hari ini kita tuh fokus di isu-isu politik yang tadi juga sempat dinotis sama Kak Syahrul bahwa di isu politik pun kita kekurangan fokus isu, ya kan? Artinya kita belum matang mempersiapkan tokoh intelektual yang menjadi sumber rujukan yang baru setelah Mahbub Junaidi, dan juga di isu politik yang kita juga belum fokus gitu. Nah, di 2 kekhawatiran ini bagaimana bacaannya Kak Syahrul? Ya, kalau misalnya kita berkiblat pada sahabat Mahmud Junaidi, beliau bukan hanya sebagai dijuluki sebagai sang pendekar pena, tapi hanya saja memang beliau adalah saya anggap sebagai diplomator ulung PMI-nya, PMI itu. Lalu kemudian kalau saya ditanya ya, kalau kita mau ngambil indikator Mahmud Junaidi sebagai penulis, kami sudah mempersiapkan beberapa program kaitannya tentang jurnalistik itu. Kalau misalnya ngambil gerakannya PMI, ngambil indikator Mahmud Junaidi dalam wilayah diplomasi, dalam wilayah gerakan, kita pun juga menyiapkan itu. Hanya saja memang kita butuh konsolidasi yang substantif memang. Seberapa serius sebetulnya PMI mempersiapkan kaum intelektual muda? Ya, kalau saya sangat serius. Karena gini, di dalam visi saya, salah satu visi saya mencetuskan 7 peta jalan perjuangan PMI. Tapi salah satunya adalah kami akan mencetak dan menciptakan intelektual muda PMI. Bagaimana cara mengeksekusinya? Misalnya begini, intelektual muda PMI ini adalah harus berbasis sesuai dengan spesifikasi pengetahuan. Contoh misalnya, ada berapa kader PMI yang ngomongin tentang kedaulatan lingkungan. Ada berapa kader PMI yang ngomongin tentang keamanan maritim. Ada berapa kader PMI yang ngomongin tentang cybercrime. Ada berapa kader PMI yang ngomongin tentang cyber security. Kan tidak ada juga hari ini. Nah, kami mau mendorong ketika misalnya kita diamanahi, kita akan mencoba untuk menciptakan dan mencetak. Itu ada sebenarnya, hanya saya tidak terfasilitasi dengan baik. Artinya kamu memfasilitasi semua. Benar. Ya? Ya PBPM itu sebagai fasilitator, Mas. Posisinya sebagai fasilitasi. Kembali lagi tadi ya, melayani bangsa ini. Melayani bangsa ini. Oh, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong tim kita. Pemirsa TVNU, ini menarik banget di segmen kali ini, Serambi Nusantara Spesial Kongres ke-21 Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Dari berbagai kandidat terlihat ya bagaimana beliau menerjemahkan visi besarnya dengan visi besar Nahdlatul Ulama gitu. Ini terurai sedikit demi sedikit dan juga tergambarkan. Berharap tentu ini bisa sedikit membantu proses kampanye yang singkat ini ya. Benar-benar. Ya, kan? Sangat membantu. Tapi sudah sejauh mana Kak Syahrul datang ke daerah gitu? Oh, itu rahasia dapur. Oh, rahasia dapur ya. Tapi suara sudah terkantongi lah ya. Ya. Cukup digantongi aman lah ya. Allah yang Maha Kuasa. Insya Allah Mares, kita ikhtiarkan bareng-bareng. Kak Syahrul, kita ngomongin konsep Nahdlatul Tujar. Di NU itu kan terkenal sekali konsep Nahdlatul Tujar. Ini juga salah satu konsep kemandirian organisasi lah ya gitu. Bagaimana nanti Kak Syahrul membuat konsep Nahdlatul Tujar ini di kepemimpinan selanjutnya? Iya benar. Menarik sekali pertanyaannya ya. Jadi Nahdlatul Tujar menurut saya adalah soal bagaimana kebangkitan pedagang yang memang menyentuh pada wilayah ekonomi masyarakat menengah ke bawah. Nah, kalau saya terjemahkan ke dalam visi misi saya, salah satu 7 jalan tadi itu, peta jalan itu, ketika misalnya kami diamanahi nanti, kita akan mendorong tentang kemandirian ekonomi. Bagaimana cara mengeksekusinya? Kan hari ini kan ada program tentang kemandirian pesantren. Tentu kita akan mendorong tentang program kemandirian organisasi mahasiswa ekstra kampus. Kemandirian ekonomi itu akan dieksekusi dengan terciptanya program PMI Mart.
PMI Mart. Benar. Oke. Jadi uji cobanya di Jakarta. Hanya saja misalnya nanti akan terbangun terkonsolidasi ke bawah ke PKC. Okay. Nah tentu kita akan membangun bagaimana mendorong cabang PKC, rayon, komisariat itu berdikari secara ekonomi. Jadi mereka punya basis penguatan berdikari, mereka memiliki basis penguatan ekonominya. Dia berdiri di atas kaki sendiri. Bagaimana cara wujud nyatanya? Wujud nyatanya adalah bagaimana PBPMI memfasilitasi untuk mengadakan UMKM, menciptakan UMKM. Mulai dari, tapi ini kan harus ada by data kan. Misalnya di bawah rayon itu kan ada, di atas rayon kan ada komisariat. Nanti komisariat yang mengeksekusi. Komisariat menuju UMKM, cabang menuju UMKM, PKJ mau UMKM. Contoh misalnya, ketika misalnya ada kegiatan, ya kita hanya bisa mendapatkan secara aspek finansial ya di situ. Dan saya tidak pesimis, saya optimis betul itu akan kami eksekusi. Ketika misalnya diamanahi Mbak Res. Makanya nanti uji cobanya nanti ada PMI Mart itu. Jadi mendorong bagaimana penguatan ekonomi berbasis kemandirian ekonomi. Secara apa yang mau dilakukan selama 3 periode ke depan memang sudah tergambarkan dalam 7 peta jalan itu ya? Iya. Oke, terakhir Kak Syahrul kepada seluruh calon-calon pemilih Kak Syahrul di seluruh Indonesia. Siap. Apa yang mau Kak Syahrul sampaikan? Silakan. Jadi begini untuk sahabat-sahabatku semua sebangsa dan setanah air, melihat beberapa bulan lagi kita akan menggelar perhelatan Kongres PMI ke-21 di Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Jadi saya titip pesan kepada sahabat-sahabat semua bahwa kami itu memaknai Kongres itu seperti Trimoto PMI. Dia zikir, fikir, dan amal saleh. Kalau zikir itu dia sebagai sebuah abstraksi, sesuatu yang tidak nyata, dia jatuhnya spiritual. Kemudian melompat ke fikir, dia ngomongin tentang pola pikir, kerangka berpikir, bagaimana etika berpikir. Ketiga, dia ngomongin tentang amal soleh, sesuatu yang nyata. Pertanyaannya kemudian adalah, kenapa pikir itu yang menjembatani antara sesuatu yang tidak nyata ke yang nyata? Artinya makna Kongres itu adalah bukan hanya soal memilih pemimpin saja, tetapi di situ kita merumuskan etika organisasi, merumuskan pikiran-pikiran organisasi, dan yang lebih penting adalah Kongres harus dimaknai sebagai pertarungan ide, gagasan, dan wacana. Kira-kira begitu. Luar biasa sekali. Terima kasih Kak Syahrul. Siap Mbak, terima kasih banyak. Sudah ngobrol-ngobrol di Serambi Nusantara Special Kongres. Siap. Tentu di akhir perbincangan kita saya ucapkan selamat berkontestasi di makasih, Kongres PBPMI. Semoga hasil maksud. Amin, amin, amin. Dan pemirsa TVNU, itulah perbincangan kita di Serambi Nusantara kali ini. Sampai jumpa lagi di program selanjutnya. Saya Desi Maulida dan kandidat Ketua Umum PBPMI, sahabat Fatullah Syahrul. Pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.